Pemirsa, negara-negara Forum G20 menyepakati tarif pajak bagi perusahaan-perusahaan kelas kakap minimal sebesar 15%. Kesepakatan ini dihasilkan di KTT G20 yang digelar di Roma, Italia. G20 menyepakati tarif minimal pajak atas laba-laba perusahaan raksasa global sebesar 15%. Kebijakan tersebut disepakati seiring dengan kekhawatiran banyak regulator perpajakan negara-negara di dunia mengenai kemungkinan perusahaan raksasa global mangkir untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dimungkinkan dengan keberadaan negara-negara yang mematok tarif pajak yang cenderung lebih rendah ketimbang negara lain. Kesepakatan mengenai tarif minimum pajak perusahaan raksasa global ini mulainya diusulkan oleh Amerika Serikat. Nantinya tarif minimal pajak perusahaan raksasa global akan mulai diimplementasikan pada tahun 2023. Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, people-centered, dan juga ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Pada kesempatan ini, Presiden secara langsung mengundang para pimpinan dunia untuk hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia yang rencananya akan digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022. Pemirsa, pada sesi penutupan KTT G20 Roma, Italia hari Minggu kemarin, Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo dan per 1 Desember Indonesia akan menjalankan estafet keketuaan G20. Apa makna penting dari posisi Indonesia di G20 dan juga terkait dengan posisi Indonesia di kancah global? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ekonom senior Fadil Hasan. Selamat sore Pak Fadil. Selamat sore. Pak Fadil, langsung saja, ini maknanya apa? Karena ini adalah yang pertama bagi Indonesia presidensi G20. Ya, saya kira penting ya bagi Indonesia sebagai negara emerging market untuk bisa lebih terekspos ya dalam kerjasama internasional dalam rangka mendukung berbagai agenda kepentingan nasional melalui kerjasama internasional ini. Nah, salah satu forum yang sangat penting sekarang ini kan G20. Ya, sebenarnya G20 itu sendiri kan salah satu alasan berdirinya itu karena masyarakat dunia atau negara-negara di berbagai dunia saat itu pada tahun 99 itu tidak terlalu happy dengan G7 itu. G7 itu kan forum untuk negara-negara maju, ya kan? Nah, sementara G20 ini lebih bervariasi, juga memasukkan negara-negara emerging market ya, seperti Indonesia, India, dan Cina dan seterusnya itu. Nah, sehingga ini merupakan suatu forum yang saya kira lebih mewakili kepentingan dunia secara keseluruhan. Baik. Nah, nah saya kira Indonesia ini kan menjadi presidensi G20 ini didapatkan itu secara bergiliran. Jadi sebenarnya punya hak lah, gitu kan, untuk menjadi presidensi itu. Jadi dilakukan secara bergiliran. Tapi saya kira tergantung daripada kita sendiri nantinya apakah akan menggunakan kesempatan ini ya untuk semakin mendorong kerjasama internasional dan juga mendukung berbagai agenda-agenda di dalam negeri ini. Baik, kepentingan nasional apa yang menurut Anda perlu untuk diperjuangkan di G20 ini? Ya, bagi Indonesia tentunya kan sekarang ini kita dilanda atau dunia itu kan dilanda pandemi COVID-19 dan kemudian juga sekarang kita sedang berusaha untuk pulih ya kembali secara bersama-sama gitu. Di sisi lain saya kira kan kita mengetahui bahwa
pandemi COVID-19 ini juga menciptakan suatu gap ya, kesenjangan dalam misalnya akses terhadap vaksin, ya kan. Nanti mungkin akses terhadap obat daripada COVID-19 ini kalau memang itu ditemukan. Iya. Ya kan, nah kita mungkin berkepentingan agar recovery ini bisa berjalan atau terjadi di semua negara, bukan hanya di negara-negara yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan vaksin itu sendiri, tapi juga negara-negara lain ya yang tergantung misalnya vaksinasi ini dari import dari negara-negara maju gitu. Jadi saya kira kepentingan itu adalah bagaimana menjembatani atau menghilangkan gap terhadap vaksin itu gitu kan. Jadi kan G20 sendiri sudah menyatakan bahwa pandemi COVID ini atau vaksin ini adalah merupakan global public good gitu yang harus tersedia bagi semua negara ya, bagi semua penduduk dunia ini. Nah, baik itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kan pada saat yang sama kita mengetahui bahwa dampak daripada pandemi COVID terhadap ekonomi ini itu adalah sangat besar ya kan. Salah satu sektor yang sangat terkena dampak itu kan adalah UMKM misalnya kan, dan juga terjadi juga kesenjangan yang lebih besar akibat daripada pandemi ini, karena pandemi ini lebih menyebabkan usaha-usaha small medium enterprises ini yang terkena dampak. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai negara yang juga memiliki UMKM yang cukup besar, ya kan, mengajak agar pemulihan ekonomi yang akan dilaksanakan ini itu salah satunya itu melalui suatu pemberdayaan UMKM ya, sehingga pasca pandemi itu justru UMKM itu menjadi sektor yang yang lebih berdaya, yang lebih kuat gitu kan, sehingga kemudian kesenjangan itu juga akan semakin berkurang. Baik, tadi di luar kepentingan yang memang nanti akan diusung ya untuk G20 di kepemimpinan Indonesia ini, tapi sejauh ini menurut pengamatan Anda bagaimana Indonesia bisa memainkan perannya selama berada di forum G20 selama ini? Ya, kalau sebenarnya kan forum G20 itu menghasilkan pernyataan-pernyataan dan juga komitmen-komitmen ya yang tidak mengikat gitu kan, yang tidak mengikat, tidak seperti halnya seperti United Nations atau PBB ya, yang memiliki sebuah formal treaty gitu kan, yang mengikat bagi negara-negara berkembang, semua negara itu. Nah, dalam forum G20 ini kan tidak ada satu ikatan formal atau yang binding gitu, sehingga tergantung kepada negara-negara yang bersangkutan apakah akan melaksanakan komitmen-komitmen yang disepakati itu. Kan misalnya saja dari sejak berdirinya G20 ini itu ada 457 komitmen, ya kan. Apakah semua negara menghasilkan atau melaksanakan komitmen-komitmen itu kita belum mengetahui gitu kan, tapi dari satu kasus studi misalnya menunjukkan bahwa dari 28 komitmen yang dinyatakan di dalam G20 itu sekitar 80% negara-negara itu melaksanakan komitmen tersebut gitu. Jadi tentunya Indonesia kan mudah-mudahan itu menjadi negara yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan itu yang baik lah. Walaupun kita juga mendengar bahwa di antara berbagai negara-negara itu Indonesia salah satu negara yang relatif rendah komitmennya terhadap pernyataan-pernyataan daripada G20 itu. Baik, tapi terkait dengan komitmen-komitmen yang diutarakan oleh Indonesia di forum G20 ini sendiri, menurut Anda sudah mencerminkan keindonesiaan dan kepentingan nasional? Ya, tentunya kan kita selalu harapkan ya bahwa apa yang kita sampaikan dalam berbagai forum internasional itu mewakili atau merupakan aspirasi daripada kepentingan nasional kita. Ya kan. Nah, misalnya dalam konteks di dalam G20 ini kan sekarang Indonesia misalnya menyampaikan terkait dengan UMKM dan perempuan, gitu kan, gender dalam ekonomi. Nah, ini saya kira
kalau kita lihat kita uji apakah relevan misalnya dengan keadaan persoalan yang kita hadapi di dalam negeri, saya kira itu sesuatu yang relevan, ya kan. Jadi di dalam G20 ini kan saya kira juga bahwa hampir semua penyampaian atau visi ataupun program daripada masing-masing negara ini akan diakomodasi, ya. Kecuali untuk hal-hal yang misalnya yang tidak menjadi kesepakatan itu misalnya terkait dengan perubahan iklim, ya. Kita baru membaca bahwa G20 ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan tentang misalnya kapan semua negara itu memiliki komitmen untuk mencapai zero emission misalnya, kan gitu. Jadi tapi di luar itu, terutama yang terkait dengan program-program ekonomi itu biasanya itu semua itu diakomodasi, dilaksanakan gitu, begitu ya. Baik. Tapi kalau dilaksanakan apa belum untuk kita tahu, ya. Tapi setidaknya diakomodasi gitu. Oke. Baik, ini terakhir Pak Fadil, ini terkait dengan presidensi G20 di mana posisi Indonesia akan tentu memegang peran kunci, ya, sejak kita tahu bergabungnya di G20 ini adalah yang pertama dan akan dimulai tanggal 1 Desember. Peran Indonesia untuk topik-topik penting apa yang mungkin bisa menjadi catatan Anda untuk tidak harus dikuatkan begitu oleh Indonesia? Ya, seperti tadi saya sampaikan, saya kira dengan menjadi presidensi ini kan akan ada banyak, ya, manfaat yang kita peroleh, misalnya seperti ketika kita menjadi tuan rumah dari pertemuan AFF dan Dunia tahun 2018 atau 2019, gitu. Dan itu kan cukup banyak berbagai pertemuan atau KTT ataupun aktivitas lain yang terkait pra ataupun pasca itu kan dilaksanakan di Indonesia, ya kan? Sehingga saya kira itu juga menambah suatu confidence bagi kita, ya, dikala kita menghadapi pandemi ini. Jadi mungkin juga itu akan bisa menarik atau menghidupkan aktivitas yang terkait dengan misi itu kan. Baik, dan tadi Anda sampaikan bahwa bicara tentang vaksin yang berkeadilan, kemudian perhatian terhadap UMKM itu harus juga menjadi hal yang disuarakan oleh Indonesia, ya, di G20 ini. Baik, terima kasih Pak Fadil Hasan, ekonom senior, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Petang. Dan pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya, di mana G20 di Italia yang sudah ditutup, di mana sejumlah menteri ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam forum yang digelar di Roma tersebut. Dalam akun Instagramnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mereka tengah berbincang bersama dengan Menko Perekonomian dan juga Menteri BUMN setelah acara penutupan puncak G20 yang membahas latar belakang yang digunakan di ruang pertemuan utama di Centro Congresi La Nuvola, Roma. Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga mengunggah pertemuannya dengan Menteri Ekonomi Brazil yang mengatakan menyambut baik dukungan Brazil terhadap Indonesia, terhadap presidensi Indonesia, dan siap untuk bekerja sama dalam mensukseskan pembahasan isu-isu khususnya terkait dengan perubahan iklim, perpajakan, dan lingkungan. Ya, tidak hanya Sri Mulyani, Erick Thohir juga mengunggah fotonya di Instagram saat menghadiri G20. Erick pamer foto bersama Pak Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju setelah acara penutupan puncak G20. Tahun 2022 Indonesia terpilih menjadi presidensi Forum Internasional dari 20 negara pimpinan ekonomi dunia, melanjutkan kepemimpinan Italia. KTT G20 di Indonesia akan digelar di Bali sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperlihatkan pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengatakan bahwa ia senang bisa mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja KTT G20. Melalui akun Instagramnya, Pramono Anung bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir berfoto bersama dalam kunjungannya di Roma. Menurut Pramono, ini merupakan kunjungan pertama bilateral selama masa pandemi. Kunjungan ini akan dipergunakan untuk memperkuat kerjasama terutama di bidang perdagangan dan investasi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetaplah di MNC News.